Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, tentunya masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga Ustadz kita ada Zulfahmi Siregar ya. Kita dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Munawwarah Bentiring Permai. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri sejuk. Baik, nah kita mau jawab pertanyaan dari ibu siapa tadi? Ibu Okmi. Okmili. Baik, Ibu Okmili. Nah Pak, pertanyaannya tentang kalau kita berkurban nih ya kan, ada kalau satu sapi untuk 7 orang, kalau kambing itu 1 orang. Terus kalau kita menitipkan nama keluarga kita sebagai salah satu keluarga kita sebagai pemotong kurban. Pemotong kurban atau peserta kurban? Peserta kurban Pak Ustadz itu seperti apa? Ya, baik Ibu Ekmili, pertanyaannya tentang pelaksanaan jumlah orang yang berkurban itu. Ya. Kalau dalam kitab Fathul Qorib disampaikan bahwa memang jumlahnya itu kalau sapi, kerbau, unta itu 7 orang. Ibu ya. Kalau kambing sejenisnya, domba itu 1 per orang. Nah, kemudian kalau seandainya ada perwakilan tadi, kata Ibu tadi misalkan yang hadir di situ mungkin. Perwakilan untuk mengirimkan 1 nama untuk iya, tetapnya 7. Tetap Ya. jumlahnya 7. Jumlahnya tetap 7 tapi jumlahnya tetap 7, Bu. Jumlahnya tetap 7. Aha. Pakai mikrofon. Nah, iya. Boleh, silakan. Kemarin ada teman saya cerita, jadi kami mau korban katanya. Jadi, kalau kami, alhamdulillah keluarga saya udah bergilir. Jadi 1 tahun 1 nama yang kami kirimkan. Oke. Untuk peserta korban. Iya. Terus teman saya menjawab, kalau kami enggak gitu Bu, kalau kami cukup bapaknya saja. Jadi setiap tahun itu nama bapaknya, tapi untuk keluarga katanya. Oh gitu. Jadi jumlahnya ini tetap 7 Ya. Pak Ustadz, tapi ini penitipan nama semisalnya Penitipan nama. dalam satu keluarga ini Ya. Pak Ustadz. Satu keluarga ini hanya nama orang tuanya saja yang berkurban, tapi ada juga yang keluarga lainnya itu diganti-ganti namanya Pak Ustadz. Tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, tahun berikutnya anaknya gitu ya Bu ya. Nah, gitu, jadi Bunda Ekmili tadi ya. Okmili. Ayo motong sapi lagi nanti. Jadi Bun, kalau untuk misalkan mengatasnamakan itu kan keluarga itu boleh. Memang ada itu, ada tuntunannya itu. Jadi mewakili dia terus yang mengatasnamakan keluarga itu setiap tahun dia. Ya, cuma 1 orang dia aja. 1 orang aja mewakili itu. Tapi itu biasanya mewakilkan atas nama keluarganya sendiri. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Dia bukan untuk ini ya. Hadza min Muhammad kata Rasulullah. Ini dari Muhammad, artinya dari dia sendiri. Wa hadza min ahli, dan ini dari keluarga saya, berarti keluarga Muhammad. Jadi mewakili dia karena keluarganya. Ya. Wa hadza min ummati, artinya kalau Rasulullah itu mewakilkan ini dari umatku. Arti kita ini juga sudah dikurbankan oleh baginda Nabi. Ya. Sejak zaman dulu. Sudah dapat pahalanya juga. Dapat pahalanya juga dengan kurban Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadza min Muhammad, hadza min ahli, ini dari keluargaku. Ahli berarti keluarga Rasulullah. Wa hadza min ummati, dan ini dari umat. Artinya ini adalah dasar kita bahwa mewakilkan itu, tapi kan niatnya tetap.
bapak siapa, giliran siapa tadi dari keluarga kita itu yang ini kan. Tapi tetap bapak yang misalkan mungkin boleh saja. Tidak ada masalah itu, Bu. Oke, nah mungkin pertanyaannya ini Pak Ustadz, nah pahalanya itu dapat sama siapa? Semisalnya nih, Ya. tiap tahun itu namanya nama bapak terus ya kan? Nah pahala giliran ini dapat nanti Ya. pahalanya dapat sama bapak itu terus ya kan? Keluarga yang lain tidak dapat. Nah Ya. itu pertanyaannya mungkin Pak Ustadz. Namanya mewakili bapak itu, Pak. Namanya itu tetap nama bapak, tapi itu yang berkurban itu nama kita. Dia membawa nama anak kita itu, tapi atas nama bapak yang mewakilkan maksudnya itu. Maksudnya ibu, itu bapak itu. Tapi bapak berarti Allah tahu, maka abdulnya itu mestinya itu siapa yang berkurban itulah. Kalau mengikuti mencontoh Muhammad dari Rasulullah kita itu, dia memang dia mengorbankan untuk kita, untuk keluarganya dan untuk pribadinya. Artinya boleh diwakilkan untuk keluarga kita itu boleh. Yang penting niatnya tadi memang niat kita, misalkan bapak niatnya kurban untuk sekeluarga. Dan itu boleh. Memang itu diperbolehkan. Oke. Tapi Abdullah utamanya siapa yang berkurban nama dia lah Iya, situ. betul. Kalau sini kan orang-orang kadang-kadang tidak lumrah. Boleh? Ada lagi Bu? Lalu mengatasnamakan Ayahnya. bapaknya. Nah berarti Mengatasnamakan bapaknya. Iya, pahalanya bukan ke bapaknya. anaknya, bukan ibunya. Berarti gitu. itu untuk bapaknya. Ya, pahalanya Nah ini ke yang saya, bapaknya. kok boleh ya seperti itu, saya bilang. Boleh Ya. Bu katanya. Dia kalau umpamanya dia mengatas nama dia sendiri tanpa bukan perwakilan dari keluarganya, berarti dia bapak itu sendiri yang pahalanya Nah dapat. itu pahalanya. dia setiap tahun berkorban. Ya. Tapi selalu nama bapaknya, Iya. nggak pernah nama ibunya, nggak pernah nama anaknya. Katanya kita tuh udah sekeluarga katanya gitu. Jadi ini Bu ya saya perjelas ya Bu ya. Kalau model itu bapak tadi itu mengatasnamakan dia sendiri tanpa mewakilkan untuk anaknya, misalkan untuk keluarganya. Itu enggak bisa, yang dapat pahalanya bapaknya terus setiap tahun dapat. Iya, gitu. Jadi kalau umpamanya bapaknya datang atas nama dia misalkan di situ, tapi niatnya itu adalah itu anaknya yang berkorban itu. Memang ada yang model seperti itu. Kita contoh dari Muhammad tadi, Rasul kita itu. Ya kan dia niatnya untuk dirinya, untuk keluarganya, niatnya itu tadi. Niatnya tadi itu untuk mengorbankan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya. Maka itu memang tergantung di niatnya sendiri. satu orang yang berkorban bisa niat 3 kali, bisa seperti Nabi Muhammad SAW Pak Ustadz, misalnya untuk dirinya, untuk umatnya dan untuk ini bisa, Ya, boleh khusus. seperti itu. Maka ini ada orang mampu keinginannya sangat berkeinginan betul untuk berkurban. Mampunya cuma satu. Maka dengan kurban seekor kambing ini diniatkan oleh kepala keluarga tadi, inilah untuk kurban mereka keluarga bertujuh, berdelapan, bersepuluh misalkan, sekeluarga. Jadi, itu boleh. Boleh ya, bukan Tapi- untuk pribadi ya. Ya bukan itu. Tapi memang ada catatan itulah kemampuannya. Ya. Bukan berarti orang mampu kambing gemuk, maksudnya sapi gemuk dia mampu beli. Berkorban aja tidak mau, berkorban 1 kurus pula misalkan. Tapi untuk rame-rame gitu kan. Sudah Ya, tak memenuhi syarat tuh Bu. Paham. Jadi maksud saya itu berkurban itu niat tuh murni ikhlas. Kan makna dari berkurban ini pertama tadi adalah membuktikan cinta kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pengen yang berkurban tapi tidak ada duit, masih gitu seekor cuman mampunya. Sah, Ya. boleh. Kan modelnya orang ini kan ada macam kan. Ya. Yang mampu besar tidak mau berkurban, jangankan yang besar. Adapun satu kecil kambing kurus pula ya daging kan gitu misalnya. Baik, Jadi mudah-mudahan ya bisa dipahami Bu ya. Ya, baik. Itu dia tentunya ya. Intinya kalau kita mau berkurban bisa mengatasnamakan orang lain, tapi kita sendiri yang harus meniatkan ya Pak Ustadz. Ya, diniatkan. Baik. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Dari Anabah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Tuti, kami dari Masjid Taklim Anabah. Anabah. Baik Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, menyambung dari Ibu ini tadi, sunnah-sunnah apa saja yang harus dilakukan selain memotong kuku dan memotong rambut yang wajib untuk kita yang mau berkorban Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan juga nih Ustadz, saya banyak membaca buku ya Ustadz, tapi juga ada keraguan juga di dalam hati. Misal Ustadz, saya ada 1 ekor kambing, tapi saya ingin berkurban.
Tetapi di situ juga saya punya ada niat untuk mengakikahkan anak saya. Apakah boleh 1 ekor kambing itu ada 2 niat yang harus kita lakukan? Saya mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sebelum dijawab kita jeda iklan dulu ya. Nah baik pemirsa, tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.